Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin dari Yan Solom Channel. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen agar kalian tidak ketinggalan informasi dan juga uploadan terbaru dari channel ini. Oke, dan seperti biasa kali ini kita akan membahas tentang kebanggaan Indonesia yang juga sedang diamati oleh negara-negara lain termasuk negara barat dan juga negara serumun kita, guys. Dan proyek gila Indonesia ini bakal buat negara lain ketar-ketir, antaranya adalah kapal induk armada terbesar se-Asia Tenggara dan juga drone laut yang direncanakan sudah hampir 100% ini, guys. Oke, tanpa perpanjang durasi tonton kalian, untuk link video original ada di deskripsi paling bawah. Langsung saja kita tonton videonya, check it out. Hey yo, jumpa lagi dengan saya Wibisana. Lautan yang luas dan gagah, terbelah tapi bukan oleh ombak, melainkan oleh armada baja milik Indonesia, sang penguasa kedalaman patroli sunyi. Di atasnya, dua raksasa bersih KRI Ratulangi dan KRI Tamrin, bagai induk yang sedang mengayomi kapal selam anak-anaknya. Dan dari kejauhan, KRI Rian, raksasa laut Indonesia, berdiri tegak bak penguasa lautan. Inilah potret kejayaan Angkatan Laut Indonesia di masa lalu, yang memaksa dan menyeret Belanda untuk tunduk ke meja perundingan dan menyerahkan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun di balik gagahnya armada baja itu tersimpan rahasia ketergantungan. Sebagian besar persenjataan canggih dibeli dari Uni Soviet yang kini menjadi Rusia. Ketidakmampuan Indonesia memproduksi alutsista sendiri menjadi titik rapuh yang kelak berpengaruh pada penurunan kekuatan Angkatan Laut yang tak sampai satu dekade berikutnya. Ingat pesan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya. Indonesia kini berlayar menuju mimpi yang baru, membangun industri pertahanan yang kuat dan mandiri, riset and development teknologi persenjataan digenjot, kerjasama dengan negara lain terjalin erat, pendidikan tenaga ahli pun digerakkan. Ibarat pelaut yang cekatan, Indonesia tak setetes pun gentar menghadapi badai tantangan meski keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, dan kebijakan yang kadang seringkali tak menentu. Semua ini telah dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Namun, perjalanan ini tak semudah yang dibayangkan. Meski tekad sudah dibulatkan untuk mengulang kejayaan masa lalu, faktanya, hingga 2020, pencapaian industri galangan kapal kebanggaan Indonesia yaitu PT PAL belum sampai ke titik yang diimpikan. Bahkan dalam hal desain kapal saja, 250 galangan kapal di Indonesia masih tergantung pada negara kecil yaitu Singapura. Dan yang paling melukai hati bangsa Indonesia, ex-dirut PT PAL dan 5 mantan direksi terjerat KPK pada 2017 yang lalu. Oke, ini Tentu, cerita ini membuat kredibilitas yang keuangan PT PAL diragukan. Lebih parahnya lagi, status kolektibilitas PT PAL yaitu hanya Kol 4. Artinya, PT PAL statusnya diragukan untuk mampu membayar hutang-hutangnya. Sudah parah berarti. Hingga akhirnya sosok putra terbaik bangsa, kelahiran Surabaya turun gunung nih. Pak Beliau Khairuddin. bernama Dr. Kaharudin Djenot. Dr. Kaharudin Djenot menyelesaikan pendidikan S1-nya di Nagasaki, Jepang, S2 Engineering di Hiroshima, dan sekaligus meraih gelar Doktor Engineering di Hiroshima. Sejujurnya teman-teman, saya harus sampaikan ini untuk pembelajaran kita semua. Dr. Kaharudin pada dasarnya sudah memiliki karir yang sangat cemerlang di Jepang. Beliau bekerja sebagai desainer kapal tanker di salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di dunia yang berada di Jepang. Lebih-lebih, beliau jago dalam genetik algoritma atau algoritma yang meniru proses evolusi biologis untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah. Ya, bahasa sederhananya, beliau itu bisa membuat otak digital atau artificial intelligence yang cara kerjanya mirip seperti evolusi makhluk hidup biologis. Bukan hanya itu saja, beliau juga jago dalam neural network atau sistem kecerdasan buatan yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Jadi beliau itu adalah pakar AI, bro. Penelitian beliau bahkan saat ini masih dipakai di galangan kapal Shin Kurushima di Hiroshima, Jepang. Artinya, bro, beliau itu tak butuh Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia yang butuh beliau. Dan kalian bisa dengar langsung apa alasan beliau mau balik ke Indonesia. Saya merasa Kenapa sudah cukup. pulang? Saya
setiap tahun saya merasakan begini, Bapak. Memang secara kesejahteraan, secara finansial, secara mungkin keteraturan hidup sehari-hari, secara keilmuan, saya bisa mendapatkan banyak hal. Tapi masih ada yang kurang. Yang kurang itu, saya masih merasa tanggung untuk memberikan semua yang saya punyai kepada negeri yang ini bukan negeri saya. Saya hanya ingin memberikan semuanya secara totalitas. Perasaan seperti itu Luar biasa. Kemudian pada 2021, beliau resmi menjabat sebagai Dirut PT PAL. Pertama kali yang dilakukan adalah memperbaiki SDM PT PAL. Jadi Caranya, direktur utama. membawa budaya kerja Jepang ke Indonesia dengan menggunakan teknologi ciptaannya melalui penggabungan AI, Big Data, AOT, dan sebagainya. Nah, terciptalah industri maritim 4.0 atau disingkat IM4 yang sudah di-launching pada 20 Oktober 2023 kemarin. Itu semua terwujud dalam bentuk gadget. Ini bukan Android dan juga bukan iPhone, tapi IM4. Dengan semua aplikasi dan software yang ada di dalamnya, itu semua buatan PT PAL sendiri, bro. Gadget sejuta manfaat ini telah diberikan ke 1.500 pegawai PT PAL. Nah, sekarang kita bicara manfaatnya. Yang paling mudah saja nih, misal efektivitas kerja. Setiap pegawai mendapatkan KPI atau Key Performance Index itu setiap hari, sehingga para pegawai termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Selain itu, para pegawai mendapatkan EBITDA personal tiap hari. Oke, luar Jadi, biasa, kerja ya. pegawai itu benar-benar terpantau. Kamu kerja hari ini, ngasih berapa rupiah ke perusahaan hari ini, itulah sistem yang dibangun oleh Dr. Kaharudin. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahan banting dan etos kerjanya yang nggak seberapa tinggi, ya jangan kerja di PT PAL, bro. Satu minggu KPI dan EBITDA cuma dapat 5 atau 6 dari 10, ya bakalan auto ditendang dari PT PAL. Bayangkan, kalau sistem ini diterapkan di semua BUMN dan pemerintahan yang ada di Indonesia, apa nggak gacor tuh? Keren kan, posisi dirut yang memang dipegang oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Iya, betul. Itu hanya dari strukturisasi kinerja doang, belum yang lain loh. Nah, pencapaian dalam manajemen keuangan juga sangat-sangat cemerlang. Sebagai informasi nih bro, saya buka nih. Selama ini, PT PAL itu kontrak on hand yang dimiliki itu tak sebesar sekarang. Ya paling sekitar cuma 2,5 sampai 3 triliun lah yang paling gede. Nah, di era sekarang, kontrak on hand, kontrak yang sudah deal, sudah ada di tangan nih, yaitu 36 triliun. Bisa bayangkan nggak? 12 kali lipat dibandingkan era sebelumnya. Gila kan? Hebatnya lagi, akhir Desember 2023 kemarin, PT PAL statusnya sudah kolektibilitas 1, atau artinya lancar dalam membayar hutang, bosku. Artinya, hutang 15 tahun 20 tahun yang lalu itu sudah beres. Mantap jos. Nah, seperti apa nih gambaran masa depan maritim kita dalam hal ini PT PAL? Saat ini, Indonesia sedang membangun kapal frigate, yaitu jenis kapal menengah dengan panjang 140 meter dan bobotnya hampir 6.000 ton. Saat ini itu sudah 23 blok yang sudah dibangun di PT PAL dari 160 blok yang harus dibangun. Kalau cuma kapalnya, PT PAL itu nggak masalah bro. Nah, kendalanya itu di sewako atau sensor weapon dan communication. Maka dari itu, saat ini PT PAL sedang renegosiasi dengan pihak Inggris untuk meminta lebih banyak lagi transfer of technology dalam konteks sewako. Kenapa harus ada TOT itu? Karena khawatir adanya backdoor bro. Lah kalau ada hal yang nggak diinginkan nih, terjadi perang beneran nih misalnya. Terus komunikasi dalam kapal bocor ke musuh karena nggak paham sistem dan cara kerja sensor atau komunikasi yang digunakan, itu kan konyol namanya bro. Jadi sekali lagi, beli senjata perang itu nggak mudah bro. Nggak asal punya duit doang. Punya duit beli kapal bakalan dikasih, tapi sewakonya dikasih nggak? Aman nggak kalau dipakai perang beneran? Itu yang perlu dipertanyakan bro. Ntar udah beli mahal-mahal, sistem lu udah kejebeng duluan. Ya amsyong bro, bakalan jadi bubur di medan perang. Jadi kalau ada proyek yang lagi melor panjang nih, seperti KFE, kapal selam, dan lain-lain, itu pemerintah lagi pesai war dengan negara lain, supaya mereka itu mau ngasih TOT-nya ke kita. Pesai war ini bukan hanya untuk musuh potensial, bahkan dengan negara sahabat sendiri macam Korea Selatan sekalipun. Jadi, jangan bilang nggak butuh alat perang. Di selatan sudah ada Australia yang jelas-jelas sudah pernah ikut campur dalam hal Timor Leste. Di ASEAN ada FPDA, anggotanya termasuk Malaysia dan Singapura.
Yang jelas-jelas targetnya itu Indonesia, bro. Gak percaya? Kamu cek deh. Sejarah FPDA itu dibentuk buat siapa targetnya? Indonesia, bro. Mau dikeroyok kita. Makanya doktrin kita mulai bergeser dikit-dikit. Yang sebelumnya defensif menjadi ofensif. Coba lihat situs resmi PT PAL. Di situ sudah planning 2028, PT PAL bakal membuat kapal induk helikopter alias LHD. Kapal ini berukuran raksasa, panjangnya hingga 243 meter. Apakah ini namanya defensif? Kocak kalau bilang iya. Itu kan cuma LHD, Bang. Iya, namanya LHD, tapi lihat desainnya tuh. Di situ ada haluan kapal yang mencuat ke atas. Artinya, bukan hanya helikopter, bro. Drone bahkan pesawat pun itu juga bisa. Gak percaya? Noh, lihat kapal LHD Spanyol Juan Carlos I. Panjangnya itu cuma 202 meter, tapi isinya F-35 Lightning II. Jadi, gak usah bilang defensif lagi deh. Orang paham militer dikit aja udah paham kalau kapal itu dibuat untuk menyerbu negara lain, bro. Juan Carlos saja bisa bawa 900 personil angkatan laut, ditambah elemen pendukung 1.200 tentara. Masa sebanyak itu cuma buat patroli? Mana mau buat 6 biji lagi? Konyol itu namanya kalau bilang defensif. Ditambah, PT PAL bukan cuma punya direktur yang hebat, tapi juga engineer yang mantap. Dr. Kaharudin sudah berpandangan luas jauh ke depan masalah pertahanan laut, salah satunya dengan drone laut. Bahkan, beliau itu sudah membuat baru ini, 3 tipe drone laut. Jika Kabarnya 3 juga tipe udah itu selesai. digabungkan, akan menjadi sebuah drone laut yang bisa menggantikan kapal selam lengkap dengan senjata untuk berpatroli di wilayah Indonesia. Nah, nama proyek ini adalah Pagar Nusantara, bro. Ini bukan rencana doang loh, tapi udah dibuat. Sudah selesai tuh, 3 tipe itu udah selesai, bro. Nah, masalah produksi, admin belum tahu nih. Ya, tahu sendirilah kalau militer itu gak ada nama. Oke, dan itu tadi adalah gambaran alutsista Indonesia, tentara angkatan laut masa depan nanti, guys. Dan saat ini pun sedang dikembangkan dan juga sudah dibangun oleh PT PAL tadi. Dan gila, memang gila sejarah PT PAL juga tahun 2017 mengalami hal seperti itu dan bisa bangkit di akhir 2023 ini dan melunasi semua hutang-hutangnya. Itu sangat gila, guys. Dan kalau itu tidak dilandasi oleh kecintaan terhadap Indonesia, juga tidak akan mungkin hal sebesar itu bisa terselesaikan gitu, guys. Oke, dan buat kalian yang punya tanggapan atau opini-opini lain, tulis saja di kolom komentar. Kita juga bisa berdiskusi di sana. Oke, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.